Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Rumah Apung dan juga Rumah Panggung yang dibangun oleh Kementerian Pertahanan bekerja sama dengan PT PAL untuk menggantikan rumah-rumah masyarakat yang ada di sini yang sering dilanda banjir rob. Dalam nggak? Oh segitu. Kawasan ini masuk ke dalam Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dengan nama Kampung Empang Kerang Hijau. Nah, memang sangat banyak kita temukan kulit-kulit kerang di bawah dari rumah-rumah yang dibangun. Bahkan menurut masyarakat yang ada di sini, kulit-kulit kerang memang sengaja ditumpuk di tanah agar dapat meninggikan ya posisi tanah permukaannya, dikarenakan untuk menghindari banjir-banjir rob yang sering terjadi. Secara keseluruhan terdapat 200 rumah apung dan rumah panggung yang dihuni oleh masyarakat. Ditambah satu ada lapangan futsal ya yang disiapkan juga oleh Kementerian Pertahanan pada waktu itu untuk olahraga bagi anak-anak ataupun remaja sekitar. Untuk menuju ke Kampung Empang Kerang Hijau, di sini kita dari arah Muara Angke ke dermaga ujung ya, dan melewati jalan yang digenangi air ataupun banjir rob. Rumah Apung ke sana ya Bang ya? Hah? Rumah Apung. Rumah Apung sini aja bentuk belok kiri. Belok kiri, belok kanan. Ya. Motor masuk kan? Masuk. Ya. Jalan menuju ke kawasan Empang Kerang Hijau tersebut ya, itu bisa melewati jalan sempit seperti ini dengan rumah-rumah masyarakat yang saling berdempetan satu sama lain, atau ada jalan yang agak lebih besar, hanya saja juga melewati jalan-jalan yang memang belum diaspal, terdiri dari bebatuan dan tanah yang tidak sama tinggi. Banjir rob yang belakangan menggenangi banyak lokasi ya di utara Jakarta telah dicoba antisipasi dengan membangun tanggul. Nah, untuk beberapa lokasi sudah ada tanggul-tanggul laut yang selesai dan telah melindungi warga dari ancaman banjir rob. Namun, ada lokasi-lokasi yang belum ada tanggulnya, maka air dari permukaan air laut yang naik menuju ke rumah-rumah warga atau juga menggenangi jalan-jalan. Kita melewati area gang di antara rumah-rumah warga yang ada di sekitar sini. Jakarta selama ini mungkin fokus di tengah kota, namun ini adalah ya, bagian dari Jakarta di sisi utara yang juga perlu mendapatkan perhatian. Baik, kita sudah masuk ke area kawasan Rumah Panggung dan Rumah Apung. Terdapat gambar yang ada di sini Pak Prabowo Subianto ya pada saat memberikan secara simbolik untuk rumah-rumah yang sudah dibangun kepada warga, serta sebelumnya sempat melakukan peninjauan terhadap kawasan ini sebelum dibangun. Rumah-rumah panggung dibuat lebih tinggi ya, memiliki tiang-tiang di bagian bawahnya, sedangkan area bawah dibuat kosong. Nantinya ini untuk mengantisipasi pada saat banjir rob, masyarakat masih dapat tinggal dengan nyaman di sisi atas ya, ataupun di lantai atas dari rumah panggung. Mayoritas para warga yang ada di sini mereka adalah para nelayan yang mencari ikan di laut kemudian pulang ya ke darat. Tadinya ini adalah tempat transit yang berada di ujung kali Muara Angke ya. Dan kali yang ada di depan sana ya itu adalah muara dari Kali Angke, kemudian juga banjir Kanal Barat menyatu menuju ke arah laut. Lebar dari bangunan yang ada ya di setiap rumah yang disiapkan adalah 3 kali 7 meter.
Fasilitas yang bisa kita lihat dari luar di sini ada toren untuk keperluan air bersih yang ditampung dari atap, serta kita juga lihat adanya pipa ya, itu dari air yang disuling. Di seberang sana kita melihat seseorang. Ya, itu adalah Ava 99. Kawasan di depan kita ini berupa teluk kecil ya, mungkin tadinya juga empang, di mana perahu-perahu nelayan parkir. Dan banjir rob saat ini sudah mulai surut dan sudah mulai turun. Walaupun belum sepenuhnya, namun kita melihat masih ada air-air yang mencoba mencapai bagian dari permukaan tanah yang ada di sekitar sini. Tampak perbedaan antara rumah apung dan rumah panggung. Rumah panggung memiliki tiang-tiang ke bawah, kemudian sisi atasnya lantai ya, dan ruangan yang dapat dihuni oleh warga. Sedangkan rumah apung adalah rumah yang berada di dalam air dan mengapung. Ya, menggunakan teknologi yang dibuat oleh PT PAL. Di sini rumah tersebut tetap dapat nyaman dihuni oleh warga. Nanti pada saat air laut naik ya, ataupun adanya banjir rob, ya, permukaan rumah itu juga akan ikut naik dengan mengapungnya ya, rumah tersebut di atas air. Selain toren, fasilitas lain yang dapat kita lihat di sini adalah pipa-pipa yang dialirkan ke dalam tanah, kemudian ada semacam tangki kecil berwarna biru. Tangki tersebut adalah tangki septic tank yang juga menggunakan teknologi di mana feces ataupun kotoran itu tidak dikeluarkan, hanya keluar air, dan mungkin gasnya dapat diambil untuk keperluan lainnya. Tadinya rumah-rumah masyarakat yang ada di sini adalah seperti ini. Tanah yang kita pijak di sini penuh dengan kulit kerang. Dan pekerjaan ibu-ibu yang ada di area ini ya, mereka membuka ya kulit kerang selama seharian dan kemudian dibayar. Kulit kerang yang ada ini ditebarkan di atas tanah untuk membuat tanah ataupun pijakan yang lebih tinggi. Nah, ini adalah contoh tanah ataupun permukaan dari tanah yang masih rendah, walaupun sudah diuruk dengan kulit kerang Ini hijau. harusnya kering ya, Bu? Rob. Oke. Masih ada efek ataupun dampak dari banjir rob di kawasan Muara Angke. Walaupun tidak begitu tinggi airnya, namun untuk beberapa akses ya menuju ke rumah-rumah warga masih harus melewatinya. Di bagian kiri ini ada kotak ya berwarna pink. Itu adalah kotak yang dipergunakan untuk membakar sampah. Jadi sampah-sampah warga ditaruh di dalam kotak kemudian dibakar. Selain fasilitas toren di rumah warga yang kita lihat di bagian atas, itu adalah solar panel. Nah, solar panel dipakai untuk menghasilkan listrik yang dapat dipergunakan warga untuk keperluan misal penerangan dan lainnya. Lokasi dari Kampung Empang Kerang Hijau ya, kalau kita gunakan peta Google di sini, barusan itu adalah Monas, kita akan tarik ke utara Jakarta. Kemudian ini ada sedikit bulatan ya, itu adalah Waduk Pluit, dan ini adalah Peak ataupun Pantai Indah Kapuk. Tadinya tidak ada pulau di sana. Pulau buatan memang dibuat ya untuk menjadi pemukiman, dan saat ini sudah banyak yang tinggal di sana. Nah, Muara Angke dan Kampung
Empang Kerang Hijau berseberangan dengan area perumahan mewah yang ada. Dari gambar Google di sini kita sudah dapat melihat ya permukaan rumah dan atapnya yang sudah ada solar panel. Itulah kampung Empang Kerang Hijau. Ke arah kanan yang tadi berwarna biru itu adalah tempat pelelangan ikan di Muara Angke yang juga ada restorannya. Akses menuju ke kampung ini ya dapat melewati Jalan Dermaga Ujung, kemudian nanti sedikit masuk ke dalam dan kita sudah bisa melihat area pemukiman rumah-rumah apung dan rumah panggung. Terdapat 16 rumah apung, kemudian sisanya rumah panggung yang keseluruhan ya bagian atapnya di sini sudah menggunakan solar panel. Di bagian teluk sedikit ya, yang dari arah ujung kita juga melihat lapangan futsal di sana. Masih banyak kapal-kapal nelayan yang parkir ke ujung perumahan-perumahan. Nah, dan juga masih banyak rumah-rumah yang masih bertahan dan tidak diganti dengan rumah apung ataupun rumah panggung. Kita coba menggunakan people ya ataupun orang di Google Earth untuk melihat keadaan di Jalan Dermaga Ujung. Ada beberapa rumah yang sudah dibongkar. Ini image-nya di tahun 2023 bulan Juli. Mungkin untuk persiapan-persiapan pada waktu itu ya. Jakarta sesungguhnya memiliki banyak kawasan-kawasan seperti ini dan memang perlu sekali untuk mendapatkan perhatian agar masyarakat dapat hidup layak. Selama ini Jakarta yang kita lihat berfokus pada kawasan Sudirman Tamrin, Rasuna Said, dan kawasan protokol lainnya. Ini adalah aliran sungai ya yang muaranya merupakan muara dari sungai-sungai banjir Kanal Barat yang dari arah Manggarai, kemudian juga sungai Kaliangke. Nah, kalau sahabat semua ya dari arah Bandara Soekarno-Hatta pasti melewati area di atas sungai ini. Ini ya. Ini Damri dan bandara ada di sana. Baik, secara posisi berarti Kampung Empang Kerang Hijau dan kawasan lainnya berada di ujung utara kota Jakarta. Ya, dan memang sangat banyak rumah-rumah yang didiami oleh masyarakat di sini yang perlu sekali untuk dibantu ditata dan mereka dapat hidup dengan nyaman ya, kemudian bersih, higienis dan seterusnya. Ini adalah image Google yang di tahun 2018 ya. Nampaknya itu pada saat pembuatan dari dermaga dan juga mungkin tanggul yang dipergunakan untuk menahan air laut masuk ke pemukiman warga. Saat ini kawasan ini jauh lebih baik ya dibandingkan dengan sebelumnya. Termasuk juga kawasan Muara Angke yang ada pasar ikannya dan tempat restoran-restoran yang dapat dikunjungi ya. Dengan membeli ikan segar kita bisa langsung makan di kawasan tersebut. Cukup padat ya. Naiknya permukaan air laut setiap tahun 5-10 cm di Jakarta, maka
Yang jelas rumah-rumah masyarakat yang berada di pinggir laut memang harus dilindungi dengan membuat tanggul. Tanggul-tanggul itu sedang dibangun di utara Jakarta dalam program besar yang namanya NCICD dan juga Giant Sea Wall. Di ujung Waduk Pluit sebenarnya ada pompa ya di sana, dan naiknya permukaan air laut tentu berbahaya bagi rumah-rumah masyarakat yang berada di bawah permukaan air laut tersebut. Kita kembali ke rumah apung yang ada di sini. Berjalan di atas papan-papan ya, ini sebenarnya adalah drum-drum yang mengapung kemudian diberi lantai papan. Tentu akan bergoyang pada saat kita melewatinya. Ibu-ibu di sini membakar kulit kerang ya, yang nantinya mungkin setelah dibakar ditebarkan di permukaan tanah. Rumah apung dan rumah panggung. Baik, kita akan menuju ke lokasi rumah apung yang berwarna biru. Di sini kita lihat ada papan informasi berupa denah proyek dari rumah apung dan rumah panggung. Selain dari rumah, kita melihat adanya fasilitas-fasilitas lain yang dibangun oleh Kemhan bekerja sama dengan PT PAL. Seperti tadi area taman bermain, kemudian juga lapangan bola ataupun futsal yang ada di sini. Ya, kita bertemu lagi dengan Ava 99, salah satu sahabat owner Indonesia. Baik, alhamdulillah. Pas lagi ke sini ya. Rob ini lagi naik ya? Tapi ini udah agak turun, Bang. Gitu ya. Tadinya naik sampai di sini kayaknya. Iya. Tadi abang siapa yang di sini? Siapa? Yang tadi Si- yang antum lagi itu? Itu. Siapa? Orang sini. Oh, RT-nya. Bagian depan dari rumah-rumah yang sudah dibangun ya dan akses jalan itu dapat menjadi area parkir kapal nelayan yang ada di sini. Tadi udah dari sana. Mengapa? Hah? Telat kita, harusnya pas lagi Tinggi. naik. Oh. Oh gitu. Udah turun ya. Jam berapa dia naik? Malam apa? Jadi turunnya sih kemarin. Baru udah turun katanya. Berarti yang tingginya sebelumnya. Itu Senin sampai Kamis, Bang. I see. Apa yang kecil-kecil? Rumah juga. Baik, kita lanjutkan ke arah rumah-rumah apung yang berwarna biru atapnya. Waduh. Iya, Bang Ava ketawanya enak sekali ya. Ya, benar-benar mengapung. Jembatan yang kita lewati dengan drum-drum di bawahnya itu sebenarnya tidak begitu stabil, jadi perlu ekstra hati-hati pada saat menaikinya, kecuali bisa jatuh ke dalam air. Oke, kita lompat. Itu adalah bunyi kulit kerang yang kita injak. Ini, Pak. Cukup banyak sekali kulit kerang yang ada di sini ya. Pak, saya boleh tanya, ini disewakan oleh Pak Prabowo atau gratis ya? Alhamdulillah. Satu peser pun. Keseluruhan rumah-rumah yang dibangunkan di sini semuanya gratis. Budget yang kita dengar ataupun anggaran untuk setiap rumahnya adalah di 100 sampai 150 juta rupiah. Terus? Terus?
dengan teknologinya berupa solar panel, kemudian ada fasilitas di dalam ya, seperti kamar, kemudian kamar mandi, meja, dan mungkin fasilitas dapur. Baik, kita tinggalkan Bang Afa di sana. Tangki-tangki berwarna biru ini tadi dipergunakan untuk menampung kotoran ataupun buang air warga, kemudian mungkin akan diolah menjadi gas dan lainnya. Berdasarkan informasi warga yang ada di sini, ibu-ibu yang bekerja ya membuka kulit kerang. Kerang. Oh, kerang ya. Membuka kulit kerang, mengeluarkannya ya dalam sehari paling tidak bisa menghasilkan 100.000 rupiah. Ya kalau dikerjakan sebulan paling tidak ada 2,5 juta dengan waktu istirahat 5 hari misalnya. Sebenarnya jalur ujung muara Angke yang ada di sini, yang ada kali Angke muaranya, itu adalah tempat transit dari kapal-kapal nelayan. Nah, pada saat mereka melaut ya agar lebih cepat sampai ke darat beristirahat, maka area ujung ini dipakai untuk beristirahat. Awalnya mungkin mendirikan tenda-tenda ataupun bersama kapal, namun lama-kelamaan mulai membuat bangunan-bangunan kecil ya agar dapat berlindung terutama pada saat panas, hujan, dan lainnya. Ini adalah pekerjaan ibu-ibu yang ada di kawasan Empang Kerang Hijau ini. Tampak di bagian belakang rumah itu adalah pinggir sungai ataupun muara Sungai Angke ke arah laut sisi utara Teluk Jakarta. Baik, kita akan beristirahat dulu di sini, membeli sebotol air minum. Satu. Yang kecil aja. Berapa? Dari mau bikin video tentang ini rumah apungnya Pak Dari mau bikin video. Ternyata abang ini sudah punya keluarga dan sudah lumayan lama tinggal di sini, dan beliau adalah orang Padang. Oh. Kok aja nanya di Siko kalau banjir? Oh. Kok aja nanya di Siko kalau banjir? Oh, seminggu lalu tuh nanya tuh. Kemana? Oh, Iko. Sampai kan kakek kok naik, kan dah naik ke rumah nak. Oh, masuk ah. Oh, seketek lah mah. Oh, Iko batihnya nak. Kok kok. Nah, enggak lebih sampai. Halo dah. Oh. Nama kayak apa-apa ya? Terus balik ya. Nunggu ibu aja gitu kan. Udah taruh aja bisa. Ada kalau lewat lagi. Tapi rumah-rumah kau memang agak rendah datang kau, Bang. Sama di beranda gitu. Oh. Turun paling tinggi tadi. Oh, betul. Oh, kalau 2 tahun itu 1 meter lebih tadi. Oh, berarti kau timbun-timbun nak. Jadi jalan tinggi ya. Kan kau bangun paling tinggi tadi. Ah. Oh, iya hujan batampuang. Ada ayam pam. Karena kami juga berasal dari Sumatera Barat, jadi kita berkomunikasi menggunakan bahasa Minang. Oh. Lama-lama tinggal Ciko Bang. Jadi sebelumnya Priwa. Balon mau mahal. Pindah-pindah. di awalnya kawasan ini adalah kawasan transit saja, kemudian banyak kapal-kapal mulai bersandar dan membangun bangunan kecil-kecil yang ada di sini.
hingga akhirnya menjadi banyak bangunan dan sering dilanda banjir rob karena berada di pinggir laut. Memang yang paling bagus adalah juga ya membuat tanggul selain membuat rumah apung dan rumah panggung. Untuk rumah apung sendiri itu dibantu oleh PT PAL. Proses pembangunan dari rumah-rumah apung dan rumah panggung mungkin tahap awal itu diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Nah, dana pembangunan itu masuk dalam program CSR ataupun Corporate Social Responsibility-nya PT PAL yang bekerja sama dengan program bakti sosial Universitas Pertahanan. Program ini dimulai dengan mitigasi permasalahan banjir rob yang selalu dihadapi oleh masyarakat ya, yang bahkan mencapai 1 meter. Dengan adanya rumah apung dan rumah panggung, mereka lebih terhindar dari banjir rob, bahkan sudah memiliki sumber listrik sendiri ya, menggunakan solar panel dengan daya 1500 watt, tandon air 1700 liter, pompa air bioseptic tank, serta grease trap dan fasilitas komplementer lainnya. Berita lainnya juga dapat dilihat di media sosial Liputan 6. Di sini Pak Prabowo melewati Kementerian Pertahanan dan bekerja sama dengan PT PAL membangun rumah apung dan rumah panggung bagi warga-warga yang sudah memiliki mungkin rumah di sana, pemukiman di atas tanah di pinggir muara sungai Angke. Status dari rumah itu ya sebenarnya masyarakat di sini sebelumnya juga tidak memiliki sertifikat karena tanah yang ada di pinggir sungai biasanya adalah tanah-tanah yang memang tidak ada yang menguasainya kecuali negara. Nah, yang kalau kita perhatikan di Ciliwung ya, untuk warga-warga yang berada di pinggir kali, mereka membuat sertifikat secara kolektif dengan kalau tidak salah istilahnya adalah PTSL. Lalu pada saat ganti rugi atau juga pada saat pengajuan sertifikat berdasarkan alokasi tersebut. Baik, kita akan pindah ke lokasi lainnya di area Muara Baru untuk melihat keadaan dari tanggul yang ada di sana dan ada kebocoran. Jalan yang ada di sini adalah jalan akses yang belum diaspal, kemudian masih berupa tanah dan bebatuan. Tentu dibutuhkan biaya ya ataupun dana agar masyarakat di sini memiliki akses yang mencukupi dan nyaman menuju ke pemukiman mereka. Jakarta bukan hanya di sekitar Tamrin, Sudirman, Rasuna Said, namun Jakarta perlu juga untuk penataan kawasan-kawasan seperti ini karena penduduknya juga sangat banyak, sangat ramai dan padat. Selain pemukiman yang layak, juga pentingnya ya menjaga kebersihan bagi warga-warga yang ada di sini. Karena tadi yang kita lihat di dalam empang dan juga di dalam air banyak sekali sampah-sampah yang dibuang di sana. Mayoritas penduduk di sini adalah para nelayan. Kemudian mereka biasanya ke laut menggunakan kapal ya, menangkap ikan kembali dan menjual hasil ikannya kepada para penampung. Sekarang mereka juga bisa langsung menjual ikannya ke lokasi-lokasi pelelangan ikan. Kehidupan yang lebih baik dan lebih layak bagi warga yang ada di sini tentu mereka harapkan. Semoga pemerintahan terus ya berfokus kepada peningkatan dari kualitas hidup
masyarakat baik yang ada di pinggir kali, pinggir laut, di dalam rel-rel kereta ya, agar lebih baik lagi. Kemudian meningkatkan kesadaran warga untuk pemanfaatan lahan-lahan yang memang bukan miliknya, agar tidak mendirikan bangunan-bangunan yang ada di sana lalu berlangsung dalam waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya ya pada saat lahan tersebut akan dipergunakan ada proses-proses lebih lanjut lagi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.